Waktunya kita mulai project gantengin Suzuki Fronx-nya. Kita mulai dengan ganti pelek dulu. Yes, Suzuki Fronx-nya udah sebulan kita pakai, udah kira-kira 1100 km juga di odometernya. Jadi kita bisa mulai project modifnya nih teman-teman. Nah, seperti bisa kalian lihat, peleknya sudah ada di sini, torsion ya kan. Pabriknya satu pabrik sama yang buat Sugoi teman-teman. Nah, jadi kualitasnya nggak usah ditanyain, ya kan? Nah, modelnya kayak gimana, fitmentnya kayak gimana, ikutin terus sampai habis teman-teman. Karena habis ini kita akan bawa ke bengkel untuk kita pasang nih peleknya. Konsep modifiernya sendiri sebenarnya gue juga nggak gitu kepengen yang heboh banget lah ya. Tapi yang penting rapi, cakep ya kan, simple tapi cakep. Ya, kayaknya itu deh. Moto modif gue tuh itu simple tapi cakep teman-teman. Sebelum kita ke bengkel, nanti di jalan gue pengen jelasin ke kalian user experience gue ya sebagai pengguna Fronx setelah sebulan, setelah 1100 km, apa sih yang gue suka, apa sih yang gue kurang suka dan sebagainya. Jadi kalian harus ikuti terus videonya. Gue mau bahas bagasinya dari Fronx karena gue suka nih sebenarnya sama bagasinya. Jadi gini teman-teman, jadi kalau kalian lihat sebenarnya bagasi Fronx ini bibirnya cukup tinggi nih, segini nih. Sepaha gua lah ya. Memang kalau misalkan kemudian buat naikin barang itu jadi agak tinggi. Tapi ada kelebihannya ternyata teman-teman. Karena ininya tinggi, pintu bagasinya tuh jadi pendek nih segini doang. Sehingga kalau kalian parkir di tempat yang agak sempit, waktu buka bagasinya, tuh ini gue jarak segini aja nih. Nih, tuh bagasinya masih bisa kebuka. Ini gue paling jarak berapa nih? 30 cm doang. Jadi kalau misalkan kalian lihat, nih gue jarak segini doang nih ya. Jadi bayangin gue tembok nih, terus kalian harus buka pintu bagasinya. Tuh. Nah, jadi kelebihannya itu teman-teman. Jadi kelebihannya pintu bagasi yang pendek ini adalah kalau kalian mepet ke tembok, masih bisa buat buka bagasi dan ngambil barang. Bagaimana dengan bagasinya? Nah, cukup gede teman-teman. Gue bisa bawa pelek 4 biji nih. Tuh. Masuk loh. 4 biji peleknya masuk ke belakang sini. Jadi kalau secara ukuran bagasi cukup besar. Dan tadi tuh kelebihannya, bisa buka di tempat yang sempit. Udah gerimis, kita jalan aja yuk ke bengkel. Oke, sudah di dalam mobil. Nah teman-teman, setelah kurang lebih 1100 km ini, gue menyadari bahwa kursinya Fronx ini enak. Jadi secara driving position, mobil ini gue bisa bilang enak teman-teman. Joknya empuk, terus support pahanya itu juga banyak. Jadi buat posisi nyetir, gue suka banget sama Suzuki Fronx teman-teman. Bagus bang kamera mundurnya. Oh ya bagus dong, 360 itu cakep tuh ya kan. Jadi memang saya sebagai pengguna yang biasanya pakai mobil tua, punya mobil baru yang kamera 360 tuh kayak amazing ya kan. Maaf ya, biasanya mobil tua gue. Kemudian fitur apalagi yang gue suka dari interiornya Fronx? AC dingin, kalau kekedapan standar lah ya menurut gue. Buat kalian yang penasaran kalau suara hujan di Fronx kayak gimana, kemudian wireless chargingnya juga sering gue pakai. Sebenarnya gue kepengennya sih USB portnya udah USB-C ya kan, karena udah di 2025 lah ya. Tapi sayangnya masih USB A, which is ya nggak apa-apa. Tapi kalau USB-C lebih modern aja. Hal lain yang gue suka dari Suzuki Fronx ini adalah radius putarnya teman-teman. Jadi mobil ini itu radius putarnya bagus sekali. Sayangnya gue lagi nggak mau muter balik lagi. Tapi radius putarnya bagus banget, sehingga untuk bermanuver di Jakarta, mobil ini luar biasa enak. Buat belok patah masuk ke jalan kecil gitu ya, ini mobil gampang banget feel-nya. Jadi itu salah satu kelebihan dari Suzuki Fronx, radius putarnya yang kecil. Terus juga dari sini, di tombol sini gue bisa pencet tombol yang paling bawah sini kan. Untuk aktifin sirinya gue tinggal pencet Play My Spotify. Here's your liked songs on Spotify. Tuh kan. Jadi fitur-fitur kayak gitu tuh kepake banget. Fitur lain yang gue butuh sedikit adaptasi adalah idle stopnya. Idle stopnya Suzuki Fronx ini cukup menarik teman-teman. Jadi dia itu kalau misalkan kalian melambat gitu ya, pelan banget, udah mulai nginjek rem, belum berhenti nih, tapi udah mulai pelan banget, udah nginjek rem, mesin ini udah mulai mati.
tep mati gitu. Nah kalian lepas rem, dia kemudian nyala lagi. Nah ini agak berbeda sama start stop mobil lain, yang biasanya kalau start stop mobil lain itu bener-bener berhenti dulu, top, baru mesinnya mati. Nah tapi ini udah jalan pelan aja dia udah mulai mati. Gua sering banget mau polisi tidur gitu ya, kan kalian harus pelan tuh. Nah itu mesinnya sebelum mau naik tuh udah mati duluan tuh. Gua nggak tahu apakah memang itu disetting begitu dari Suzuki-nya atau bagaimana, tapi itu butuh sedikit adaptasi lah ya, karena berbeda dari mobil gua yang lainnya. Kemudian kalau ditanya konsumsi BBM-nya, so far ini gue dapat 11,8 ya kan, 11,8. Kalau lagi bagus gue bisa dapat 12,5 lebih dalam kota. Mobil ini mostly gue pakai nganterin sekolah, jadi makanya sebulan aja cuman baru 1.100 ya kan. Jadi mobil ini emang nggak begitu banyak muter-muternya. Fuel full dalam kota kira-kira gue dapat 11 bahkan bisa 12 lah 1 liter ya. Buat gue udah bagus banget, udah lebih irit daripada Jimny jauh, walaupun belum bisa ngalahin Espresso-nya 115. Tapi udah alhamdulillah itu udah 2 kali lipat dibandingkan G-Class-nya yang 15 biasanya. Jadi so far apakah gue puas dengan Suzuki Fronx setelah 1.100 km? Puas sekali. Kalau ngomongin audionya menurut gue udah cukup bagus ya, karena udah dapet Twitter, jadi secara audio kalau mau standar-standar aja udah lebih dari cukup. Again, lebih bagus daripada Jimny standar dan juga Espresso standar. Nah, cuman emang sistem Apple CarPlay-nya ini itu mirip sama Jimny. Terkadang kayak berapa ya? Mungkin 3 dari 10 kali deh gitu. 3 dari 10 atau 2 dari 10. Kadang-kadang suka nggak mau nyambung gitu. Gua nggak tahu kenapa itu terjadi di Jimny dan juga di Fronx-nya ini, teman-teman. Apakah annoying? Nah, nggak terlalu sih sebenarnya. Tapi ya informasi aja, mungkin dari tim Suzuki bisa diimprove di bagian situ tentang connectivity-nya aja sebenarnya. Nah itu kan, tuh gue belum berhenti tuh, mesinnya udah mati duluan. Walaupun ketika nyalain nggak kerasa sih, jadi mesinnya ini tuh halus banget. Dinamo starternya pun juga halus, jadi nggak gitu kerasa sebenarnya. Tuh udah mati mesinnya, gue belum berhenti tuh. Ini gue baru berhenti, tuh dia udah mati sebelumnya. Jadi itu butuh adaptasi lah di situ teman-teman. Tapi so far gue suka dengan Fronx-nya ini, bensinnya irit, nyamannya dapat, posisi nyetirnya enak, joknya enak, empuk, ya kan. Untuk mobil di harga 300 kecil banget lah ya, nggak nyampe 310 setelah diskon, gue puas dengan Suzuki Fronx-nya. Sekarang waktunya kita bikin lebih ganteng. Bener banget, Suzuki Fronx-nya sudah jadi rally look teman-teman. Yes, jadi gue sengaja pengen coba yang beda. Biasanya kita gaya-gaya overland gitu kan. Gue sekarang pengen nyobain rally look. Makanya kenapa dipilih bannya pun pakai ban rally Delium. Peleknya pakai torsion teman-teman, ya kan, yang warna putih. Yang emang biar gayanya tetap rally lah ya. Ukuran bannya 205 65 15. Peleknya 15 6,5 ET41. Gimana di Suzuki Fronx-nya? Nah, coba kita telaahi. Kalau di depan, teman-teman, itu lumayan hampir rata lah. Tapi nggak rata-rata banget. Jadi emang kalau misalkan mau rapi, dia masih agak keluar. Sebenarnya secara ukuran, di 205 65 15 ini sama kayak standarnya di 195 65 16, teman-teman. Jadi ini kira-kira hampir sama nih ukurannya nih. Makanya kenapa secara clearance ini aman sekali. Ini benar-benar ukuran aman banget kalau kalian mau ganti. Cuman sebenarnya ukuran ban 205 65 ini tuh cuma ada di ban rally ini doang. Jadi agak susah sebenarnya kalau mau nyari persamaannya. Opsi berikutnya sebenarnya kalau mau ini diganti ke 205 70 15. Tapi dia akan lebih tebel sekitar 20 mili atau 2 cm ya kan. Nah itu yang clearance-nya gue nggak tahu tuh nanti akan jadi aman apa enggak. Tapi so far pakai ini aman sekali teman-teman. Nah bagaimana dengan yang belakang? Nah
kalau di belakang teman-teman dia masih kurang keluar. Jadi secara body dan fender, Suzuki Fronx ini depan dan belakang memang bentukannya tidak rata. Belakang ini lebih lebar. Jadi ini memang kalau misalkan kita mau benar-benar rata body belakang, ini harus pakai spacer lagi nih, ya kan? Mungkin sekitar spacer 4 kali ya. Ini kayaknya harusnya oke nih. Kalau yang depan itu agak lebih rata. Cuma sebenarnya secara overall looks udah lebih dapat karena ban ini sekarang 205, aslinya 195. Kalau dari belakang tuh ramping banget dan masuk banget. Setelah diganti ini lebih mendingan lah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau coba ganti pelek dan bannya Fronx, ini ukuran segini masih oke banget. Dan ring 15 turun satu size, disc brake depan dan belakang, ya kan, rem belakang masih aman banget teman-teman. Pelek sudah terpasang, tapi seperti yang bisa kalian lihat, fitmentnya masih belum enak teman-teman. Jadi ini belum selesai sampai di sini nih, project gantengin si Suzuki Fronx-nya. Di belakang ini dia sekitar 6 jari teman-teman. Nah, feeling gua sih ini harus kita ceperin, nggak akan ambles dan nggak akan cuma 1 jari, cuman kayak ini kita bikin 3 jari di belakang. Kalau di depan dia 5 jari tuh, kayaknya kita bikin sampai 2,5 atau 3 jari juga lah ya. Harusnya masih aman nih. Nah, cuman kendala seperti biasanya kalau mobil masih baru banget, parts modifnya masih cukup terbatas dan ilmunya pun masih cukup terbatas ya karena masih baru kan. Jadi ini mungkin nanti kita harus ngobrol-ngobrol, harus nanya-nanya sana sini. Enaknya gimana nih? Di depan kalau ditanya space antara ban sama dudukan per, itu masih ada sekitar 2 jari teman-teman. Jadi kalau dinaikin ban yang masih naik 1 lagi gitu ya, kayaknya masih aman. Ke pernya, cuman ke gesrek kesininya nih, kita nggak tahu kalau belok. Nah, sebenarnya kalau mau rally look beneran, setupnya ya ini, ring 15, 205, 65. Menurut gue proporsi pelek udah ketemu tinggi bannya udah pas banget. Sekarang tinggal kita mobilnya ngikutin ke fitment ini nih teman-teman. Jadi projectnya masih akan panjang. Gue masih mau coba telepon sana sini dulu, ya kan? Kita cari tahu dulu enaknya kayak gimana nih. Habis itu kita masukin bengkel teman-teman. Jadi pastikan kalian subscribe, nyalain lonceng kalau pengen tahu Suzuki Fronx-nya kalau mau ganteng harus gimana. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya jalan, langsung next video guys.